Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia, kami akan datang kepadanya, dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya harus memperkenalkan diri dulu nih ya, karena tepangaken dalam Christophorus Christionopuspo Serikat Yesus, nama saya Christophorus Christionopuspo Serikat Yesus, dan saya dari Admi Cikarang. Karena Admi Cikarang itu milik Jesuit, ya. Dan sudah 4 tahun saya di sana, dan kita ada promosi di belakang, promosi berbagai hal lah. Silahkan bisa dilihat di sana. Kalau ditanya apakah Romo jurusan teknik, bukan. Saya sebelum masuk Serikat Yesus, saya itu Visipol 11 Maret. Jadi saya Visipol politik, Visip Fakultas Ilmu Santet dan Ilmu Pelet. Jadi hati-hati kalau saya berkati ya, ke santet atau ke pelet. Saya Visipol sebelum masuk Serikat Yesus, dan kemudian belajar teologi, filsafat itu pastilah. Jadi mungkin nuansanya nuansa politis kali ya, yang akan saya katakan atau saya sharingkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, perkenalannya di situ saja, tetapi saya ingin, yuk kita perdalam bersama-sama tentang hari raya pada minggu ini, Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Dan saya selalu agak merinding ya, dengan Mazmur, "Utuslah rohmu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi." Sekarang jadi baru atau jadi rusak ya? Muka bumi. Dan itu kita rayakan setiap tahun loh. Dan ini khas kita sekali. Saya merinding kenapa? Karena melihat yang viral sekarang. Raja Empat. Romo Vano mungkin pernah di sana. Paling tidak, atau pernah ke sana. Apakah lagu itu juga akan menggema di sana? "Utuslah rohmu ya Tuhan, dan jadi rusak." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, betapa kok rasanya miris ya. Raja Empat yang diagung-agungkan sebagai salah satu bentuk bagian dari dunia ini yang sangat dikagumi, tetapi
Ada konon yang mengatakan kan jauh itu dari sono, dari pusat itunya. Saya nggak tahu. Dan juga banyak lagi yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita perlu mencermati itu. Karena bagi saya, Pentakosta itu adalah bagaimana Allah kembali memberi arti kasih yang dalam kepada kita semua. Jadi kita semua itu dengan kasih dan roh penolong yang diberikan oleh Allah, kita itu bermakna. Hidup kita perlu bermakna. Kalau Paus kita mengatakan, Paus Leo XIV ini mengatakan bahwa kita perlu jadi jembatan dan dialog. Jembatan antara realitas yang seperti ini dan bagaimana Allah hadir. Banyak hal kalau kita melihat kehidupan kita, ternyata tidak mencerminkan bagaimana roh itu hadir pada diri kita. Saya sangat peduli terhadap lingkungan, karena mungkin termaksud salah satunya background saya. Dan yang saya juga peduli terhadap sampah. Sampah plastik. Termaksud apakah roh yang ada di dalam diri kita peduli terhadap akhirnya menjadi dunia yang baru. Kami di Admi Cikarang mengolah plastik-plastik. Mulai dari HDPE, LDPE, PET, sampai dengan yang lain. Ada 7 jenis. Dan kita mencoba, karena apa? Hal yang tidak bermakna dibuang, diolah menjadi bermakna. Silahkan lihat di belakang. Manusia yang diciptakan bermakna dan diterai oleh roh penolong Roh Kudus. Bagaimana hidup kita? Apakah bermakna? Roh mengajak kita untuk hidup bermakna. Dan roh penolong itu juga mengajak kita untuk menjadi semakin peka terhadap sakramental kita. Kepekaan sakramen kita itu semakin tajam. Sakramen itu artinya apa? Siapa yang tahu? Miss Dinar, ayo sakramen apa? Siapa yang tahu? 100.000? 200.000? 300.000? Di belakang nanti Romo Vano yang akan ngasih. Ups. Sakramen apa sih yang ada di buku-buku? Oh, gak ada toh. 500.000 sekali. Apa, Pak? Betul. Silahkan ke Romo Vano atau ke Romo Dipta. Tanda sarana kehadiran Allah. Ekaristi, tanda sarana kehadiran Allah. Baptis, tanda sarana kehadiran Allah. Air, apakah menjadi tanda sarana kehadiran Allah? Tanah, apakah tanda sarana kehadiran Allah? Udara yang kita hirup ini, apakah bukan tanda sarana kehadiran Allah? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Pentakosta ini, roh penolong, roh kudus yang dihembuskan kepada kita, menjadikan kita peka terhadap atau peka sakramental. Artinya bahwa kehidupan ini adalah juga tanda sarana kehadiran Allah. Air, tanda sarana kehadiran Allah. Bumi ini, tanda sarana kehadiran Allah. Udara, tanda sarana kehadiran Allah. Jadi, Pentakosta ini
sebenarnya mengajak kita semakin peka sakramentali yang ada di sekeliling kita. Sehingga apa? Sehingga roh yang diutus kepada kita menjadikan bumi itu menjadi baru atau paling tidak sustainable, berkelanjutan. Inilah pesan dan kemudian kesaksian dari hidup kita semua sebagai orang beriman. Jangan sampai kita menjadi setelah mungkin kita merasakan Allah yang hadir dalam hidup kita, tapi kita menjadi tidak peduli. Dan dalam Laudato Si, ketidakpedulian oleh Fransiskus dikatakan sebagai dosa yang amat berat. Oleh karena itu, saya merasa bahwa ketika hari ini kita kembali menyadari kasih Allah yang besar, kita juga menyadari sakramen-sakramen, tanda-tanda kehadiran Allah di dalam hidup kita yang konkret, yang bahkan akrab dengan kita. Mahatma Gandhi mengatakan manusia bersaudara, dan itulah orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang juga menjadi tanda kehadiran Allah. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, nggak tahu kita menjadi tawar dan kecut hati atau tidak menjadi Katolik ini. Inilah kelebihan panggilan kita. Dan inilah kelebihan dari hari raya ini. Sehingga kita diajak untuk semakin peka sakramentali agar merasakan Allah yang hadir dan tandanya lewat kehidupan yang konkret. Oleh karena itu menurut saya, Pentakosta ini mengajak kita untuk peduli terhadap semesta ini. Semesta yang diciptakan oleh Allah baik adanya dan kemudian perlu terus diusahakan dan dilanjutkan. Jangan sampai tidak, sehingga roh Allah tetap kita rasakan dalam hidup kita. Kita mulai dari hal-hal yang kecil di dalam hidup kita. Ada pengolahan ekoenzim, ada pengolahan kompos, ada pengolahan makanan-makanan, ada juga pengolahan limbah-limbah yang lain. Itu adalah bagian bagaimana kita mencoba untuk merasakan Allah yang hadir dalam hidup kita. Roh yang dihembuskan, roh yang sangat memberi arti pada hidup kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kalau hari ini kita merayakan, mensyukuri, dan merasakan kembali Allah yang hadir, maka tujuan akhir adalah bagaimana kita peka sakramen dalam kehidupan ini. Semakin peduli terhadap sesama, semakin peduli terhadap semesta, dan bumi menjadi tempat yang layak bagi hidup bersama. Amin.